Di video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan magang 3 tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dela Septiansari, tetapi untuk kali ini saya dipanggil Ibu Dela karena saya menjadi guru sementara di SMK 17 Agustus 1945. Di sini saya mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana saya mengajar 4 kelas, yaitu kelas 10 AKL, kelas 10 BDP, kelas 10 OTKP 1, dan kelas 10 OTKP 2. Laporan absensi menggunakan WhatsApp group. Berikut ini adalah ketentuan absensi yang diberikan oleh guru mata pelajaran SIMDIK yang akan dilaporkan kepada sekolah mengenai pembelajaran SIMDIK. Untuk ketentuan absensinya, yang pertama memakai baju seragam lengkap, yang kedua menunjukkan slide pertama PPT atau pembelajaran lainnya, yang ketiga ekspresi muka gembira, yang keempat kirimkan foto via WA group sertakan nama dan kelasnya masing-masing. Berikut ini adalah contoh-contoh absensi yang diberikan oleh siswa. Pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Di sini saya mengajar pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Saya mengajar kelas AKL, OTKP 1, OTKP 2, dan BDP. Sebagai contoh di kelas AKL. Yang pertama ini, kegiatan pertama kali saya mengajar di tanggal 8 Februari, saya memberikan pembelajaran melalui PowerPoint. Berikut ini PowerPoint-nya. Pada pertemuan pertama ini, saya membahas bab 8 mengenai kewargaan digital. Setelah pembelajaran ini, saya memberikan kuis kepada siswa melalui aplikasi Quizizz. Selanjutnya, pada pertemuan di tanggal 9 Februari, saya melakukan ulangan harian pada bab 8 mengenai kewargaan digital. Di sini saya sudah memposting soal ulangan hariannya, yaitu ada 10 poin. Berikut ini adalah daftar siswa yang mengumpulkan ulangan harian. Di minggu kedua, saya memberikan pembelajaran melalui YouTube, yaitu video yang berisi materi teknik penelusuran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kemudian kita lanjut pada bab 9. Di bab 9 kita akan membahas mengenai teknik penelusuran informasi. Langsung lanjut ke slide berikutnya ya. Pengertian aplikasi search engine atau penelusuran informasi. Tujuan dari sebuah program search engine adalah menemukan arsip elektronis di internet yang sesuai dengan kebutuhan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Search engine identik dengan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan beberapa file yang disimpan dalam komputer. Misalnya dalam sebuah web server umum di web atau www atau komputer sendiri.
Selanjutnya, setelah siswa mempelajari pembelajaran melalui YouTube, siswa diberikan tugas untuk merangkum mengenai materi teknik penelusuran informasi. Dan berikut ini siswa-siswa yang mengumpulkan tugasnya. Kemudian di tanggal 16 Februari masih menggunakan teknik pembelajaran melalui YouTube, yaitu mengenai cara kerja penelusuran informasi. Langkah-langkah mencari data atau informasi melalui mesin pencarian Google sebagai berikut. Langkah pertamanya, web browser dipastikan aktif. Di sini Ibu menggunakan Google Chrome. Pada address bar masukkan alamatnya. Misalnya kita pakai http google.com. Kemudian kita klik enter. Muncul tampilan situs Google. Kemudian masukkan kata kunci artikel atau informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. Misalnya, kita ingin melakukan pencarian informasi. Kemudian kita klik enter atau kita klik search. Itu juga bisa. Halaman web akan menunjukkan hasil pencarian. Kita bisa memilih salah satu dari yang disediakan oleh Google. Misalnya kita ingin mengetahui menurut WikiHow. Dengan begitu, saya memberikan tugas untuk siswa membuat video penelusuran informasi atau search engine. Berikut ini adalah siswa-siswa yang mengumpulkan tugasnya. Salah satunya Puspita Apriliani. Di sini kita ingin mencari informasi melalui Google. Lalu kita ketik apa yang ingin kita cari. Lalu kita klik. Lalu kita cari apa yang kita ingin cari. Klik. Bencana alam terjadi di Indonesia sejak awal 2021. Oke, di sini saya ingin menjelaskan isi berita. Bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia sejak awal 2021 meliputi banjir 227 kejadian dan puting beliung 66 kejadian, tanah longsor 60 kejadian, gempa bumi 7 kejadian, abrasi 7 kejadian, dan kebakaran hutan di 4 kejadian. Dari semua kejadian menyebabkan 216 orang meninggal, 12.056 orang terluka, 7 orang hilang, serta 1.769.309 orang lainnya mengungsi. Di tanggal 8 Maret, saya melakukan Zoom meeting bersama siswa. Tidak lupa juga untuk saya memberikan materi yang sudah dijelaskan pada Zoom meeting. Selanjutnya ada tugas untuk siswa, yaitu membuat mind mapping mengenai komunikasi dalam jaringan yang sudah dijelaskan pada Zoom meeting. Berikut ini adalah mind mapping yang dibuat oleh Siva. Pembelajaran menggunakan Zoom meeting. Mengingat waktu sudah jam 8.45, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran hari ini ya.
Hari ini kita akan mempelajari komunikasi dalam jaringan. Di komunikasi dalam jaringan ini terdapat dua, komunikasi sinkron dan asinkronus. Sebelumnya, apa kalian mengetahui apa itu komunikasi daring? Serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya ya, Bu. Ya, betul. Jadi, komunikasi daring itu adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dalam dunia semua lazimnya digunakan di dalam dunia maya. Kemudian selanjutnya ada keunggulan komunikasi daring. Yang pertama itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan persyaratan terkoneksi jaringan internet. Yang kedua itu efisiensi biaya, di mana berbeda dengan komunikasi konvensional. Komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu langsung dengan lawan bicaranya. Dengan komunikasi daring akan dapat menghemat biaya transportasi. Kemudian yang ketiga ada efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa membuang waktu untuk melakukan perjalanan. Yang keempat, integrasi dengan layanan TIK lainnya. Maksudnya, sambil melakukan komunikasi daring dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi, di mana komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Yang terakhir ada meningkatkan partisipasi. Dengan keterbukaan jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Berbicara raut muka, gerak tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Lanjut, Bu. Ya, Bu, lanjut. Udah Yang bisa. di kelemahan. Ya. Di kelemahan. Kemudian yang ketiga itu ada terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi kurang penting karena terlalu banyak informasi yang kita dapat. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempatnya dan waktunya, maka dapat mengabaikan atau menunda hal yang lainnya. Di mana komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata. Contohnya adalah video chat dan teks chat. Yang kedua ada komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya, komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dokumen daring melalui web. Komponen perangkat lunak atau software. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dihendaki. Contohnya itu seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada komponen perangkat akal atau brainware. Komponen ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Yang kedua ada Google Hangout, sebuah layanan terbaru dari Google yang terbentuk jaringan sosial yang mirip dengan Skype atau Facebook. Kemudian ada penerapan komunikasi asinkronus dalam jaringan, yaitu ada 3, ada search engine Google. Platform yang disediakan oleh Google yang memungkinkan pengembangan web untuk menampilkan informasi khusus dalam pencarian web. Yang kedua itu ada Gmail.
merupakan penyedia email yang dimiliki oleh Google. Yang ketiga ada Google Drive, sebuah layanan penyimpanan file yang tersinkronisasi dengan akun Google atau Gmail. Maka Ibu dapat simpulkan dalam pembelajaran hari ini bahwa komunikasi daring memiliki peran penting bagi pembelajaran saat ini, di mana berfungsi sebagai penghubung antara pendidik atau guru dengan peserta didiknya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tugasnya udah Ibu taruh di Google Classroom ya, kalian bisa lihat di sana tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini. Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Baik, semoga kalian semua sudah mengerti. Kurang lebihnya kalian semua sudah menjalani komunikasi tersebut ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Terima kasih ya. Kita foto dulu ya. Tolong dong dimunculin mukanya. Waalaikumsalam, Bu. Ayo, mukanya dong di on-in kameranya. Kita foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi sinkron dan asinkronus dalam jaringan. Kita masuk ke slide PPT-nya dulu ya. Komunikasi dalam jaringan. Sebelumnya ada yang tahu komunikasi daring itu apa ya? Boleh dilihat di buku juga boleh. Jadi komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Penerimaan dan penyampaian pesan secara Ya. Kemudian terdapat juga keunggulan komunikasi daring. Yang pertama itu ada dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi jaringan internet. Yang kedua itu efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu atau tatap muka. Dengan komunikasi daring akan dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga ada efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Terus yang kelima ada menggunakan intensitas berkomunikasi. Maksudnya komunikasi daring dapat mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata jadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi.
Selain itu, terdapat pula kelemahan dari komunikasi daring. Yang pertama itu tidak mewakili emosi pengguna, di mana intonasi berbicara, raut muka, gerak tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami saat berkomunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaan komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam berkomunikasi daring, seringkali informasi yang didapat terlalu banyak dan sulit untuk dimengerti. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktunya, maka akan mengabaikan atau menunda hal yang lainnya. Selanjutnya ada jenis komunikasi dalam jaringan. Yang pertama itu ada komunikasi daring sinkron, komunikasi daring serempak, atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata. Contohnya itu komunikasi sinkron, video chat, dan text chat. Yang kedua itu komunikasi daring asinkron, tak serempak. Komunikasi daring tak serempak adalah asinkron. Komunikasi menggunakan perangkat komputer daring tak serempak adalah asinkron, adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contohnya komunikasi daring asinkron adalah email, forum rekaman visual, serta membaca dokumen daring melalui web. Selain itu, terdapat komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama itu ada komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung ataupun berbentuk nyata. Contohnya itu seperti komputer, laptop, headset, mikrofon, dan koneksi internet. Yang kedua itu ada komponen perangkat lunak atau software, program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dihendaki. Contohnya itu seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada komponen perangkat akal atau brandware. Komponen ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Kemudian melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan itu ada dua penerapan, yaitu penerapan komunikasi sinkron dalam jaringan. Yang pertama itu ada Google Plus, adalah jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google. Yang kedua ada Google Hangouts, sebuah layanan terbaru dari Google yang terbentuk jaringan sosial yang mirip dengan Skype atau Facebook. Yang kedua itu ada penerapan komunikasi asinkron dalam jaringan. Yang pertama itu ada search engine Google, platform yang disediakan oleh Google yang memungkinkan perkembangan web untuk menampilkan informasi khusus dalam pencarian web. Yang kedua itu ada Gmail, merupakan penyedia email yang dimiliki oleh Google. Yang ketiga, Google Drive, sebuah layanan penyimpanan file yang tersinkronisasi dengan akun Google atau Gmail. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Apa sudah mengerti semua? Ayo dong, on cam semua. Kita dokumentasikan kegiatan ini.
Ayo mukanya diliatin ke kameranya biar kelihatan. Tuh waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo yang belum on cam, kita mau foto dulu. Bisa sampai. Rintang, Sylvia, Rahmita, Farel, Kela, Aulia. Yang pengen foto cuma segini doang. Aulia, Hardi, Sylvia, Farel, Sebentar, Kela. Bu, sebentar. Oke, ditunggu. Gimana kemarin ujiannya? Pada bisa nggak? Bisa, Bu. Lah, ibunya buffering nih. Maaf. Sinyalnya nih. Maaf ya. Ayo kita Bu. foto, Guru. Iya. Ayo kita foto. Udah pada siap ya? Nanti keburu sinyalnya down lagi nih. Gaya-gaya. Bebas di sini. Senyum ya. 1, 2, 3. Senyum ya anak-anak. Mana Hardi kok nggak kelihatan? Mukanya nggak kelihatan. Cekrek. Hardi. Aja bisanya nih. Mau nih Hardi. Tuh, saya lagi Bu yang kena, Bu. Kan emang kamu nggak ada mukanya tapi ledekin yang lain. Untuk besok itu kan ada jam mengajar 30 menit. Nah, kan kemarin itu kata Bu Natal, kalian itu ada kegiatan remed juga ya. Nah, besok itu kita gunakan untuk remedial aja ya, bagi yang remed. Iya, Bu. Ya, untuk yang tidak remed, belajar sendiri untuk bab selanjutnya ya, bab komunikasi daring ini. Oke, Bu. Nggak belajar, Bu. Iya, kalau yang nggak remed, nggak usah belajar. Belajar sendiri, bukan nggak belajar ya. Males, Bu, belajar sendiri, nggak ngerti. Udah, terserah kamu deh. Ya udah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih semua.
Kesan dan pesan siswa selama kegiatan belajar mengajar.